The thing is, one statement that was just made is that you know your child better than anyone, and that's true. What people are hearing is what the prosecution says my son had. A fascination with fire brings people to think that he loved to set things on fire and watch them burn. That is not at all true. He would never hurt his brother and with the disabilities. Balik lagi bersama gue yang bakalan bawain cerita-cerita menarik di segmen Crime and Mystery. Yang dimana sekarang gue bakalan bahas tentang seorang kakak yang membunuh adiknya sendiri yang baru berusia 14 bulan. Kita bakalan bahas kisah tersebut setelah intro berikut ini. So, Jacob Matthew Morgan. Sebelumnya gue udah bahas ini di Instagram Reels. Cuman karena di Instagram Reels itu cuma bisa 1 menit, so gue bakalan bikin cerita panjangnya yang dimana gue bakalan bawain cerita tentang Jacob Matthew Morgan ini dari awal sampai persidangan. So kita bakalan mulai dari background Jacob Matthew Morgan. Pertama-tama kalian harus tahu dulu siapa itu Jacob Matthew Morgan. Dia adalah laki-laki berusia 17 tahun yang memiliki keterbelakangan mental, yaitu kayak autisme gitulah. Lebih spesifiknya dia menderita ADHD, Attention Deficit Hyperactivity Disorder, di mana si penderita mengalami kesulitan memusatkan perhatian, hyperaktif dan impulsif atau bertindak sesuai keinginan atau insting tanpa berpikir panjang. Jacob juga mengalami disleksia, yaitu gangguan belajar, contohnya kayak lambat dalam menulis dan membaca. Meskipun begitu, dia itu dikenal sebagai orang yang sopan dan lembut. Jacob tinggal di California, Amerika Serikat bersama ibunya Julie Morgan, ayah tirinya Mikey Hill, dan adik balitanya yang bernama Joshua Hill. Rumah yang mereka tinggali bertipe mobil trailer, yaitu mobil kayak mobil truk gitulah, yang luar negeri itu banyak tuh truk yang di dalamnya itu adalah tempat tinggal, dibuat jadi tempat tinggal. Hidup mereka bisa dikatakan seperti keluarga pada umumnya. Orang tuanya memiliki pekerjaan, terus Matt yang bersekolah dan kadang bekerja juga. Dan ada Joshua, yaitu si bungsu yang sangat disayangi di keluarga ini. Ibunya berkata jika Jacob sama Joshua itu sangat dekat, bahkan sering menghabiskan waktunya bersama. Adik kakak ini sering terlihat sangat akrab gitu, kayak gak ada rasa Jacob ingin menghabisi Joshua, gak ada. Cuman, hingga suatu hari, kejadian naas menimpa keluarga mereka. Pada tanggal 5 Maret 2015, orang tua Jacob, Julie dan Mikey sedang keluar untuk suatu urusan. Jadi di rumah cuman ada Jacob sama adiknya Joshua, yang saat itu masih berusia 14 bulan. Hari itu tiba-tiba menjadi hari yang mengerikan karena rumah yang mereka tinggali tiba-tiba terbakar oleh api. Jacob yang terbangun menyadari api dan asap sudah ada di mana-mana, segera berlari keluar rumah dengan sebagian rambut yang sedikit terbakar gitu, kayak lagi lari terus rambutnya kena api. Dia berteriak kepanikan meminta pertolongan dari tetangga. Seorang tetangga bernama Jessica mendengar teriakan itu, lalu seorang wakil sheriff mencoba membantu Jacob. Jacob bilang jika adiknya masih ada di dalam dan dia ingin menyelamatkannya. Upaya mereka untuk masuk ke rumah lewat jendela gagal, karena saat mereka masuk lewat jendela, diduga sebuah gelas kaca meledak dan hampir melukai mereka. Begitu pemadam kebakaran datang untuk menyelamatkan Joshua, mereka tidak bisa melakukan apa-apa karena api sudah ada di mana-mana, bahkan udah menutupi semua jalur untuk masuk ke dalam rumah itu. Jacob meraung menangis melihat rumahnya hancur terbakar dan adiknya masih ada di dalam. Para tetangga yang datang menahan Jacob agar dia tidak memaksa untuk masuk. Kedua orang tua Joshua, yaitu Julie dan Mikey yang baru mengetahui kebakaran, segera datang dan sangat terkejut melihat rumah mereka yang sudah hangus terbakar, tapi anaknya masih ada di dalam. Orang tua mana yang hatinya gak hancur melihat anaknya masih ada di dalam rumah yang terbakar? Tapi tidak ada jalan lain selain mereka menangis dan mengikhlaskan semuanya. Orang tua Jacob kemudian melaporkan perkara kebakaran rumahnya itu ke kepolisian. Mereka bertiga, yaitu Julie, Mikey, dan Jacob, diinterogasi. Namun interogasi itu dilakukan secara terpisah. Julie dan Mikey diinterogasi dalam satu ruangan, sedangkan Jacob
berada di ruangan yang terpisah. Dia itu sendirian ketika diinterogasi. Julie mengajukan pada polisi agar dia mendampingi Jacob selama interogasi, tapi ditolak dengan alasan Jacob sudah umur 17 tahun. Dia sudah dewasa dan bisa melakukan interogasi tanpa didampingi orang tuanya. Padahal ya walaupun umurnya sudah 17 tahun, yang namanya orang dengan autisme itu nggak benar-benar 17 tahun gitu otaknya. Maka harus didampingin sama orang tuanya. Tapi kenapa polisi masih saja memaksa bahwa Julie tidak boleh mendampingi Jacob? Namun akhirnya Julie menuruti perintah polisi. Orang tua Jacob sedikit menaruh kecurigaan pada polisi. Pasalnya interogasi pada mereka berdua hanya berjalan kurang lebih 1 jam. Tapi Jacob harus melalui selama 5 jam. Itu ngapain aja 5 jam. Bahkan selama interogasi Jacob berlangsung tidak ada rekaman apapun. Padahal biasanya interogasi itu ada rekamannya gitu. Mereka jadi tidak mengetahui hal apa saja yang sudah Jacob lalui di ruangan itu. Bisa aja kan dipaksa kan. Dan akhirnya hasil interogasi keluar. Polisi mengungkapkan bahwa kebakaran dan kematian Joshua Hill adalah perbuatan Jacob secara sengaja. Terbukti dengan surat pernyataan atau pengakuan yang ditulis oleh Jacob di atas kertas. Julie dan Mikey tentu saja tidak percaya begitu saja. Karena bagaimana mungkin anaknya yang sangat menyayangi adiknya tega membunuh adiknya sendiri. Belum lagi Jacob itu sangat-sangat terpukul atas kematian adiknya. Julie dan Mikey menyangkal polisi. Jacob itu penderita disleksia, gangguan kesulitan membaca dan menulis. Gimana bisa gitu? Jacob menulis sebuah kalimat dengan sempurna dan pernyataan sebanyak itu mustahil ditulis oleh Jacob. Tapi pihak polisi tetap pada pendiriannya. Mereka akhirnya memutuskan kasus ini dan memberikan hukuman kepada Jacob. Mau tidak mau, Jacob hanya mengikuti arus yang terjadi. Pada saat sidang dilaksanakan, Jacob tak henti untuk menangis. Apalagi saat dia dinyatakan bersalah atas kematian adiknya, Jacob pun dijatuhi hukuman 15 tahun penjara. Menurut beberapa sumber, hukum yang seharusnya dijatuhi pada Jacob adalah 30 tahun penjara. Tapi karena usianya yang masih di bawah 18 tahun, dia dipenjara setengah dari itu, yaitu 15 tahun atas pembunuhan yang tidak disengaja. Video momen persidangan Jacob telah disaksikan 2 juta orang lebih di YouTube. Video itu mendapat banyak komentar sedih dari banyak orang. Bahkan banyak yang mengatakan bahwa Jacob tidak bersalah atas kasus ini. Di ruang persidangan itu pula, Jacob berkata pada hakim, "Aku menyayangi adikku. Setiap hari aku menyayanginya. Dia adalah sahabatku. Membunuhnya seperti membunuh sebagian diriku juga. Dia adalah satu-satunya saudara yang pernah aku miliki." Kata-kata Jacob yang sangat tulus dari hatinya. Tapi hal itu tidak mengubah hukuman yang dia dapatkan. Jaksa membeberkan saat kebakaran terjadi, Jacob berlari menyelamatkan diri dan tidak langsung menghubungi bantuan atau pemadam kebakaran atau langsung menelpon orang tuanya, padahal dia memiliki ponsel. Dan jaksa pun memiliki kecurigaan kepada Jacob. Padahal ya kan Jacob itu autis ya, jadi mungkin ke handphone pun dia tidak terlalu lancar, apalagi menghubungi bantuan pemadam kebakaran. Dia nggak tahu harus menghubungi ke siapa, kemana gitu. Para penyelidik kebakaran mengatakan bahwa sumber kebakaran berasal dari 2 titik. Pertama ada pada ruang tamu, tepatnya ada di dekat perapian. Yang kedua ada di kamar tidur dekat selimut yang Joshua kenakan. Seorang wakil pengacara bernama Willie Thompson menambahkan argumennya. Jacob memiliki ketertarikan dengan api. Ia suka diam-diam bermain dengan api. Maka kebakaran itu terjadi karena Jacob dengan sengaja menyalakan api. Dengan kata lain, remaja laki-laki itu memang bersalah atas kematian adiknya. Itu menurut wakil pengacara bernama Willie Thompson. Namun ya keluarga Jacob tetap mendukung Jacob. Julie dan Mikey sama sekali tidak percaya dengan semua itu. Sebagai orang tua, mereka mengenal Jacob lebih dari siapapun. Julie bilang Jacob sangat menyayangi adiknya lebih dari apapun.
anak sulungnya itu sangat berbakti dan berhati lembut dan mudah menangis karena hal kecil sekalipun. Jadi kata membunuh itu tidak mungkin ada di pikiran Jacob. But the thing is, one statement that was just made is that you know your child better than anyone, and that's true. What people are hearing is what the prosecution says my son had. A fascination with fire brings people to think that he loved to set things on fire and watch them burn. That is not at all true. He would never hurt his brother and with the disabilities. Setelah 5 tahun di penjara di fasilitas mining California Selatan, Jacob Matthew Morgan diberikan kebebasan bersyarat yang artinya dia bisa keluar penjara, tetapi jika dia melanggar satu syarat yang telah disepakati, Jacob harus kembali mendekam di penjara. So itu dia guys kisah tentang Jacob Matthew Morgan yang dituduh membunuh adik balitanya sendiri. Gue pengen tahu gimana pendapat kalian tentang Jacob Matthew Morgan ini. Apakah Jacob Matthew Morgan ini memang sebenarnya tidak sengaja gitu membuat sebuah api di rumahnya yang bikin rumahnya itu terbakar. Cuman dengan kesaksian Jacob yang bilang bahwa dia itu sedang tidur, tiba-tiba api ada di mana-mana dan Jacob berlari keluar, itu kurang membuktikan kuat sumber apinya itu dari mana gitu. Atau kalian lebih percaya bahwa Jacob itu sebenarnya benci banget sama adiknya gitu, iri sama adiknya. Adiknya lebih disayang sama kedua orang tuanya dan Jacob melakukan pembunuhan itu. Tapi gue lebih percaya bahwa Jacob sih gak sengaja nyalain api dan dia panik keluar dari rumah itu minta bantuan, tapi udah telat dan akhirnya nyawa adiknya tidak bisa diselamatkan. Dan Jacob jadi sangat terpukul akan itu. Makanya Jacob sering nangis, bahkan di pengadilan pun dia bener nangis, senangis-nangisnya gitu. So thank you for watching this video, dan kalau misalnya kalian ada request boleh langsung aja request di komen di bawah. Dan kalau misalnya ya, kalian yang di Instagram boleh di follow, atau kalian yang di YouTube boleh di subscribe channel ini kalau misalnya kalian mau dapetin cerita-cerita kayak gini lagi. So thank you for watching and I will see you in the next video.